Oke, materi kita kali ini kita akan membahas masalah for each ya teman-teman. Kita langsung saja buka file kita yang dahulu ya, seperti ini. Kemudian saya akan coba bersihkan dulu atau saya clearkan dulu div-nya ya teman-teman. Maka saya buat di sini di bawahnya perintah div class div class sama dengan clear ya. Kita buat seperti itu. Kemudian kita tutup div-nya. Selanjutnya kita akan buat perulangan dengan for each ya, seperti biasa PHP. Kemudian perintahnya adalah for each, buka kurung ya, kemudian kurung kurawal seperti ini. Ini kita tutup. Kemudian ini juga kita tutup. Oke ya. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Di dalam kurung kurawal ini nanti akan kita isi ya. Nah, apa yang kita isi nanti saya jelaskan, tapi saya jelaskan dulu for each ini. For itu artinya untuk, each itu artinya masing-masing. Jadi untuk masing-masing elemen dari array ya. Untuk masing-masing elemen dari array tampilkan. Nah, seperti itulah penjabarannya ya teman-teman. Jadi untuk masing-masing elemen dari array tampilkan. Nah, seperti itu. Jadi elemen array ini nanti sebelum ditampilkan disimpan di dalam sebuah variabel. Baru dari variabel inilah masing-masing elemen dari array tersebut ditampilkan. Jadi simpan dulu di dalam sebuah variabel. Nah, misalnya kita buat tadi di sini yang mau kita tampilkan itu adalah angka ya, variabelnya angka. Maka kita tulis $angka. Kemudian akan ditampung di sebuah variabel yang akan nantinya dari variabel tersebutlah ditampilkan elemen array tersebut. Sehingga kita bisa lihat nanti di browser kita. Berarti ada sebuah variabel lagi ya yang menampung masing-masing elemen array tersebut. Kita sebut namanya variabelnya itu $ang. Kalau dalam bahasa Inggris ya teman-teman itu lebih gampang. Misalnya teman-teman ingin menampilkan banyak buku misalnya, maka di sini kita tulis saja misalnya books. Karena dia ada jamaknya ya. Ada jamak plural apa ya kali. Kata jamaknya ada plural, kata benda jamak maksud saya. Apa ya kali ya. Kemudian di sini maklumlah bahasa Inggrisnya pun belepotan ya kan. Kemudian di sini kita buat singularnya. Singularnya ya. Tadi kata benda jamak, ini singularnya. Singularnya itu tidak jamak, kita tinggal books saja seperti itu ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris lebih enak sebenarnya ya kalau kita gunakan variabel itu bahasa Inggris. Jadi ada jamaknya, ada tunggalnya gitu ya kan. Kalau jamak tambah S saja, kalau tunggalnya tidak. Nah, seperti itu. Tapi karena ini kita menggunakan variabel berbahasa Indonesia $angka, kita karang aja. Kita karang aja variabel yang menampung masing-masing elemen dari $angka ini kita sebut ang. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita buat ya macam biasa ya. Kita akan menampilkan div ya. Div. Kemudian di sini penutup div-nya nanti. Oke ya. Kemudian di sini kita buat PHP. Selanjutnya echo ya, echo $ang. Yang dipanggil itu yang ini, yang apa ya, yang masing-masing elemen dari for each tadi kan disimpan di $ang itu. Itu yang dipanggil ya, bukan $angka lagi, tapi $angnya yang dipanggil. Kemudian di sini titik koma, kemudian penutup PHP seperti ini. Selanjutnya coba kita jalankan. Kita ketikkan di sini ya, localhost PHP dasar ya. Nama file saya apa ya?
saya ganti array 3 ya. Saya duplikat dari array 2 ya. Karena kelanjutan dari tutorial sebelumnya, maka saya buat array 3. Nah, seperti ini. Wow, ini kok banyak sekali ya. Ini ada apa? Coba kita periksa di mana salahnya ya. Di mana salahnya? Ini array 3 ya. Array 3 pas ya. Kita periksa dulu. Salahnya itu teman-teman belum kita buat di sini clear-nya ya. Kelas clear-nya belum kita buat ya. Harusnya kan di sini ada kelas clear ya. Nah, maka harus kita buat kelas clear di sini. Saya buat di sini titik clear ya. Buka kurung, baru di sini saya buat clear titik 2 board. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita jalankan, coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini, ada yang kosong. Nah, ini disebabkan ada yang kosong ya, itu disebabkan ada tabrakan dengan div yang ada di sini. Nah, gitu ya. Maka harus div clear dengan div yang ada di sini tabrakan. Maka harus kita ganti aja ini. Kelasnya kita buat misalnya titik kotak. Ini kita hapus jadi kotak. Oke ya. Atau box pun boleh ya, teman-teman. Kotak. Maka di sini saya akan tambahkan kelasnya di sini. Kelas dengan kotak. Udah. Kemudian ini tetap clear, kan nggak tabrakan tuh kan, kelasnya udah beda. Kemudian yang ini juga saya tambahi kelas kotak. Oke. Kalau kita jalankan, lihat hasilnya. Maka tidak tabrakan ya teman-teman. Nah, inilah dia hasilnya. Kalau teman-teman tambahkan, misalnya di sini, misalnya saya tambahkan 0,45 misalnya, seperti itu ya. Ctrl S, saya refresh. Dia kedua perulangan tadi for dan for each itu otomatis. Jadi tidak perlu merubah programnya lagi. Nah, itulah kalau kita menggunakan perulangan seperti ini. Kemudian penulisan for each ini pun bisa kita lebih singkatkan lagi, atau kita biasa udah saya singgung sebelumnya tidak menggunakan kurung kurawal ini. Ya, tidak menggunakan kurung kurawal itu. Jadi kita buat seperti ini aja pun bisa. Ini saya copy aja lah. Tapi sebelum saya copy harus saya clear. Saya copy ya, saya clear di sini tipnya. Kemudian ini saya copy coba. Ctrl C, saya pindah. Sini ya. Ini saya ganti menjadi titik 2. Nah, seperti itu ya, saya ganti titik 2. Otomatis di sininya juga harus saya ganti menjadi n for each. Nah, ini dia, n for each. Kemudian titik koma. Nah, seperti itu. Kalau kita jalankan hasilnya, bertambah satu lagi karena saya buat perulangan satu lagi di bawah tadi ya. Nah, seperti ini hasilnya. Sama dengan yang di atas, sama juga dengan yang pertama ini hasilnya. Jadi teman-teman, saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Echo ini bisa diganti ya. Echo-nya ini bisa diganti kalau kita ingin menampilkan isi dari sebuah variabel. Maka teman-teman bisa buat seperti ini. PHP-nya kita bisa hilangkan ya, langsung kita buat gini. Sama dengan ya. Seperti itu. Itu hasilnya akan sama teman-teman. Tidak ada errornya. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan echo-nya juga dengan PHP-nya atau langsung seperti ini kalau menampilkan isi dari sebuah variabel. Saya rasa tutorial saya sudah cukup ya teman-teman. Jadi penjelasannya juga saya rasa sudah cukup jelas ya. Ingat teman-teman, kalau mau buat variabel array seperti ini ya, membuat array maksud saya, bagusan variabelnya itu menggunakan bahasa Inggris kalau bisa ya. Jadi lebih apa namanya, lebih ada nanti pluralnya dan singularnya, kata benda jamaknya dan kata benda tunggalnya. Jadi lebih enak kita.
Jadi kata benda jamak tadi, kumpulan tadi diletakkan dulu ke variabel yang tunggal. Dari variabel itu masing-masing elemen dari array tersebut akan ditampilkan dari variabel yang tunggal tadi. Nah, itu dia. Jadi saya rasa lebih enak pakai itu ya. Tapi kebetulan ini udah berbahasa Indonesia, yang di atas ya saya tinggal ambil aja depannya ya. $ang saya buat gitu ya. Atau $A juga boleh. Atau $AN juga boleh. Ini terserah ya teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup. Semoga tutorial ini bermanfaat. Bagi yang baru bergabung, bisa lihat video-video saya sebelumnya tentang PHP dasar ya. Dan yang baru bergabung juga bisa bantu subscribe, like, dan berikan komentarnya apabila penjelasan saya ini kurang dipahami. Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian, sehingga mereka juga dapat informasi yang sama dengan kalian tentang pembelajaran pemrograman PHP dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.